Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Ignite. Saya harap semua kalian dalam keadaan sehat ya. Jadi teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan preview episode berikutnya Regret Immortal, episode 136. Episode selanjutnya akan sangat luar biasa karena di dalamnya kita akan melihat pertarungan hebat antara Huan Mei dan Wang Lin. Wang Lin akan bertarung melawan musuh lamanya. Jadi, seperti yang telah kita lihat sejauh ini, Wang Lin memberikan syarat kepada 3 leluhur jika dia ingin melindungi keluarga mereka, di mana mereka harus memberikan sebagian besar giok dewa milik keluarga masing-masing. Tanpa pikir panjang, ketiga keluarga itu pun menyetujuinya. Lalu tiba-tiba Huan Dong dari keluarga Huan tiba di sana dan dia datang untuk menyerang Wang Lin dan ketiga leluhur yang ada di sana. Namun Wang Lin menggunakan kekuatannya untuk mencabut nyawanya yang membuat keluarga Huan benar-benar terkejut. Setelah itu episode preview ini pun dimulai. Di awal preview kita bisa melihat Wang Lin. Dia pergi ke planet Yunxia dan setelah sampai di sana tempat itu cukup misterius. Dia mencoba mengeluarkan indera ilahinya untuk mengetahui apakah ada seseorang atau tidak. Tetapi seluruh planet tampak benar-benar kosong baginya. Benar-benar runtuhan dan tidak ada yang istimewa di sana. Target Wang Lin adalah dia ingin menemukan elemen logam yang akan berguna untuk melengkapi manik penentang surganya. Ketika Wang Lin memeriksanya, ternyata seluruh planet itu terbuat dari elemen logam. Artinya planet ini tidak normal, melainkan sangat istimewa. Jadi Wang Lin memutuskan bagaimana sebenarnya dia bisa menggunakan planet ini agar manik penentang surganya bisa lengkap. Namun dugaan Wang Lin bahwa tidak ada orang di sini ternyata salah. Ada seseorang di sana, tapi itu bukan manusia. Itu adalah monster yang sangat aneh. Monster itu tidak kecil, melainkan monster yang sangat besar sehingga menutupi seluruh planet dan monster itu saat ini sedang tidur. Sekarang Wang Lin membutuhkan elemen logam yang menjadi tujuannya datang ke tempat ini. Jadi jika dia mencoba mengambilnya, monster itu akan bangun. Dalam ingatan dewa kuno yang dimiliki Wang Lin, dia pernah melihat monster ini. Monster ini tidak normal dan tidak berkeliaran begitu saja. Monster jenis ini sering ditemukan di dalam para kultivator dewa kuno, yang artinya monster jenis ini hidup dari kekuatan dewa kuno. Mereka menghisap kekuatan itu dan mulai kekuatan itu nyawa mereka terselamatkan. Jadi ketika Wang Lin melihat monster itu, dia sedikit terkejut. Apakah mungkin di dalam planet ini ada seorang dewa kuno yang tinggal? Karena selama monster ini ada di sini, dia tidak akan ada tanpa dewa kuno. Dan tidak ada dewa kuno yang akan meninggalkan monster ini begitu saja. Jadi ini berarti bahwa di dalam planet ini ada seseorang dewa kuno yang hidup, atau mungkin mayatnya, atau mungkin dia datang ke sini lalu mati. Itulah sebabnya monster ini ada di sini. Tapi masalahnya sekarang adalah monster-monster ini bisa dengan mudah berada di tingkat Nirvana Scryer yang jauh melampaui tingkat kultivasi Wang Lin. Jika Wang Lin tidak sengaja membangunkan monster itu, dia akan dimakan hidup-hidup. Wang Lin sangat khawatir, tapi karena dia sudah datang dengan susah payah, bagaimana mungkin dia pulang dengan tangan kosong? Dia harus memutar otak, barulah dia bisa mendapatkan keuntungan. Jika tidak, usahanya datang ke sini akan sia-sia. Namun dalam preview kita tidak diperlihatkan apa yang sebenarnya akan dilakukan Wang Lin di sini. Bagaimana dia akan menyelesaikan pekerjaannya dan apakah usahanya datang ke sini akan berhasil atau tidak, itu akan diperlihatkan di dalam episodenya nanti. Setelah itu kita melihat keluarga Huan. Di sana orang-orang mengatakan bahwa ada teknik garis keturunan yang ingin dilakukan leluhur kepada Liu Mei, di mana Liu Mei akan mendapatkan garis keturunan dari keluarga Huan. Leluhur itu mulai melakukan teknik tersebut sebelum leluhur sudah mengeluarkan teknik itu kepada Liu Mei. Tetapi masih ada sedikit langkah yang tersisa. Jadi leluhur ingin menyelesaikan hal tersebut. Jadi saya akan menceritakan sedikit tentang teknik ini. Sebenarnya di planet ini segala sesuatunya tergantung pada garis keturunan. Siapapun yang memiliki garis keturunan lebih kuat akan dihormati dan orang-orang akan takut padanya. Karena itu Liu Mei alias Huan Mei garis keturunannya tidak sekuat itu. Maka leluhur memutuskan bahwa dia akan mengubah seluruh garis keturunannya dan masukkan garis keturunan di tingkat tinggi. Serta pada saat yang sama leluhur akan mentransfer kekuatannya ke dalam diri Huan Mei. Karena leluhur telah menjadikan Huan Mei sebagai murid istimewanya, maka dari itu dia akan melakukan banyak hal untuknya. Itulah alasan mengapa tetua lainnya dari keluarga Huan sangat marah kepada Liu Mei dan juga marah kepada leluhurnya. Leluhur itu melakukan segala sesuatu untuk Huan Mei tanpa mempedulikan keturunan keluarga Huan yang lainnya. Jadi ketika leluhur sedang melakukan teknik tersebut, dia mengubah garis keturunan Liu Mei. Bersamaan dengan itu, dia mulai memasukkan kekuatannya ke dalam Liu Mei. Karena dia adalah leluhur, dia adalah kultivator langkah kedua.
maka kekuatannya terus berkurang dan kekuatannya berpindah ke dalam diri Liu Mei. Akibatnya, Liu Mei dalam satu waktu bisa menembus ranah Askendannya, menembus ke tahap menengah, dan pada saat yang sama dia juga menembus ke tahap akhir. Artinya setelah ini dia bisa menembus tahap ilusori Yin dan Yang. Leluhur telah membawa Liu Mei sampai ke titik ini hanya dalam satu kali proses, yang mana itu sangat luar biasa. Orang-orang mati-matian di sini membutuhkan banyak kerja keras. Wang Lin sendiri pun membutuhkan begitu banyak usaha untuk menembus tahap menengah. Tapi leluhur mengambil kekuatannya dan memasukkan ke dalam diri Huan Mei. Setelah proses teknik garis keturunannya telah selesai, leluhur memerintahkan Huan Mei pergi ke planet Ranyun untuk membuat kekacauan di sana. Kebahagiaan Liu Mei tidak terbendung karena ini adalah tujuannya, yang mana tujuannya sekarang telah tercapai dan sekarang dia harus pergi ke planet Ranyun dan menghancurkannya. Jadi saat Huan Long baru saja mati dan ketiga leluhur terjebak di planet Ranyun, mereka merasakan bahwa seseorang pasti akan datang ke planet Ranyun untuk menghabisi mereka. Dan hal itu benar-benar terjadi karena Huan Mei telah tiba di sana. Dia datang dengan sangat marah. Salah satu kemarahannya adalah karena orang-orang keluarga Huan telah dibunuh oleh ketiga leluhur ini secara bersama-sama. Jadi sekarang kemarahannya semakin bertambah ketika dia melihat bahwa nyawa Huan Dong juga telah hilang di sana. Dia mulai berkata dengan sangat marah kepada ketiga leluhur. Kondisi ketiga leluhur itu menjadi ketakutan. Mereka tak menyangka bahwa keluarga Huan akan segera datang ke planet Ranyun untuk menghabisi mereka. Dan mereka juga merasakan bahwa Wang Lin telah menipu mereka karena sampai sekarang Wang Lin belum tiba di sana. Jadi tidak ada pilihan lain bagi mereka. Ketiga leluhur memang berada di ranah Askendan. Hanya tetua dari keluarga Zhao yang berada di tahap menengah Askendan, yang merupakan kultivator terkuat di planet Ranyun. Jadi, mereka yang berada di tahap awal Askendan benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa di sini. Dengan mudah Huan Mei menghajar mereka karena sekarang dia sudah mencapai puncak ranah Askendan, sehingga memperkirakan kekuatannya benar-benar hampir mustahil. Jadi dia dengan mudah melancarkan serangan kepada mereka berdua, dan pada saat yang bersama dia juga melancarkan serangan kepada leluhur dari keluarga Zhao. Walaupun leluhur Zhao memberikan sedikit perlawanan, tetapi perlawanannya tidak seberapa di hadapan Huan Mei. Ketiga leluhur itu terjebak dalam kondisi sangat mengenaskan, seperti kematian mereka sudah di depan mata. Namun saat dia akan mengambil nyawa ketiganya, di sana muncullah seorang pria, yang mana Huan Mei hanya bisa melihatnya dari belakang. Huan Mei tidak bisa mengenalinya karena Wang Lin telah mengganti identitasnya dan mengubah penampilannya. Jadi dia datang dengan menyembunyikan identitasnya. Melihat hal ini, ketiga leluhur menjadi sangat gembira karena akhirnya nyawa mereka bisa terselamatkan. Wang Lin memberikan peringatan kepada Huan Mei untuk meninggalkan planet Ranyun. Tepat ketika dia mendengar suara Wang Lin, Huan Mei mendapatkan perasaan yang serupa. Dia mulai teringat mulai dari suara, sikap yang begitu keras dia pernah melihatnya pada orang lain sebelumnya. Dia tidak akan pernah bisa melupakan seumur hidupnya. Dia langsung mengetahui bahwa orang yang berdiri di depannya adalah Wang Lin. Tidak peduli seberapa banyak Wang Lin menyembunyikan identitasnya, Huan Mei sudah tahu bahwa dia adalah Wang Lin. Dia dengan mudah mengenali Wang Lin. Wang Lin masih memberikan peringatan terakhir untuk pergi dari sana. Jika tidak, Wang Lin akan membuat keadaannya lebih buruk daripada saat di planet Sujaku. Tapi Huan Mei sekarang sudah mencapai puncak ranah Askendan. Bagaimana mungkin dia akan lari? Dia juga ingin membalas dendam lama kepada Wang Lin. Sekarang pertarungan antara keduanya akan segera dimulai. Tapi apa hasilnya dari pertarungan tersebut? Apakah Wang Lin benar-benar akan mengalahkan Huan Mei? Itu akan kita ketahui di dalam episode nanti, yang mana akan menjadi episode yang sangat luar biasa. Jadi, episode preview kita kali ini berakhir di sini. Terima kasih telah menyimak preview kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya dan see you guys.